wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai efisiensi perbankan syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasriani. Perkenalkan, nama saya Nur Aftika. Baik, langsung saja pada penjelasan mengenai pengertian efisiensi perbankan syariah. Efisiensi adalah kemampuan bank syariah memanfaatkan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi secara optimal untuk menghasilkan output maksimal tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Bank dikatakan efisien bila mampu yang pertama yaitu mampu untung tanpa pemborosan, dan yang kedua menyalurkan pembiayaan sesuai akad syariah, dan yang terakhir tentunya itu patuh pada nilai-nilai Islam. Saya akan menjelaskan pada poin yang kedua mengenai indikator efisiensi perbankan syariah. Yang pertama yaitu BEPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien bank dalam menjalankan operasionalnya. Adapun rumusnya BEPO yang pertama yaitu biaya operasional sama dengan pendapatan operasional dikali 100, dan juga semakin kecil nilai BEPO semakin efisien bank tersebut. Adapun contohnya yaitu kalau BEPO-nya 70% berarti 70% pendapatan habis untuk biaya operasional. Dan yang kedua yaitu return on asset, di mana pengembalian atas aset mengukur seberapa besar kemampuan bank menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Adapun rumusnya yaitu laba bersih sama dengan total aset dikali 100, dan semakin tinggi ROA-nya berarti bank semakin efisien dalam menggunakan asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu return on equity atau pengembalian atas modal sendiri, yaitu mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari modal pemilik pemegang saham atau modal sendiri. Adapun rumus dari return on equity yang pertama yaitu laba bersih sama dengan modal sendiri dikali 100, dan semakin tinggi return on equity semakin baik karena bank bisa memberikan hasil maksimal kepada pemilik modal. Selanjutnya yaitu data envelopment analysis, yaitu merupakan metode untuk membandingkan efisiensi antara unit bank syariah. Tidak pakai rumus tetapi menggunakan data input atau aset, biaya, tenaga kerja, dana pihak ketiga, dan output biaya seperti pembiayaan, laba, dan pendapatan untuk menghitung efisiensi relatif. Bank yang efisien mendapatkan skor 1 atau 100%. Bank lainnya disebut kurang efisien bila skornya di bawah 1. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu SFA, yaitu digunakan untuk menilai efisiensi bank dengan mempertimbangkan adanya faktor ketidakpastian atau kesalahan acak. Dan juga cocok untuk melihat apakah inefisiensi disebabkan oleh manajemen atau kebijakan internal. Hasilnya memperlihatkan seberapa jauh bank dari garis batas efisiensi maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam efisiensi perbankan syariah dan juga indikatornya. Dan materi ketiga mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya itu poin ketiga, yang dimana pendekatan pengukuran efisiensi. Pendekatan pengukuran efisiensi ini memiliki 2 poin. Yang pertama produksi, di mana produksi bank, produksi layanan, keuangan pakaian, input, dan teknologi. Yang kedua itu intermediasi, di mana bank, perantara, dan ibu dana, tenaga kerja output, pembiayaan, pendapatan. Adapun poin keempat yaitu efisiensi dalam perspektif syariah, di mana
tidak hanya untung tetapi juga sesuai dengan akad syariah, memperdayakan ekonomi umat, transparan dan adil, patuh terhadap syariah. Itulah materi saya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.